Kamu tahu, di sini di Israel, ketika kami melihat respons dari negara-negara Teluk bahwa tidak ada respons militer, bahwa mereka hanya mengajukan permohonan kepada komunitas internasional, banyak kebingungan di Israel karena negara-negara Teluk tidak membalas sejumlah serangan yang terjadi setiap hari. Jadi, mengapa negara-negara Teluk tidak merespons secara militer terhadap serangan di wilayah mereka? Begini, Errol. Maksud saya, ketika kamu mengatakan sikap defensif, itu tidak berarti bersikap pasif. Maksud saya yaitu beradaptasi. Sikap defensif berarti kamu secara bertahap berkembang atau berevolusi melalui pengalaman. Di mana kami berhenti sebelum gencatan senjata, Angkatan Udara dan Angkatan Laut kami melakukan operasi yang berbeda dalam hal intersepsi. Tidak menunggu rudal atau drone itu mencapai wilayah udara kami. Mereka beroperasi jauh di atas perairan Teluk. Abdullah, jelas pertahanan itu sangat penting. Kita memiliki pasukan pertahanan dan itu harus menjadi fokus utama. Tapi pada akhirnya, jika yang kita lakukan hanya bertahan, bukankah itu justru mendorong atau membuat Iran merasa bebas untuk menyerang negara-negara Teluk di masa depan? Begini saja, saya masih termasuk salah satu orang yang Anda tahu mendukung untuk bersikap proaktif dalam hal Anda tahu pembendungan dengan cara-cara lain. Kita seharusnya tidak hanya berdiam diri atau hanya mengambil langkah pembendungan atau langkah defensif ketika menghadapi ancaman seperti Hormuz dan sebagainya. Kita harus benar-benar bergerak sendiri, bahkan jika sekutu kita tertinggal atau berada di area di mana mereka belum bisa mengambil keputusan. Beberapa area tertentu mengharuskan kita menghadapi tantangan zona abu-abu. Tapi saya harap kita sudah belajar dan bisa melanjutkan. Ini bukan hanya soal menghadapi ancaman yang datang dari Iran atau proksi-proksinya, tapi ancaman di masa depan tidak akan terbatas pada Iran saja. Tepat sekali. Dan itu membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Bahwa ada perkiraan bahwa, Anda tahu, di bawah rezim saat ini, ancaman terhadap kawasan tetap ada. Dan letak geografis tidak bisa diubah. Bahrain tetap akan berada di seberang perairan yang memisahkannya dari Iran. Dan hal yang sama juga berlaku untuk negara-negara tetangga Anda yang lain. Jadi bagaimana Bahrain mempersiapkan diri untuk skenario masa depan itu? Sebelum kita membahas itu, pada tahun 1985, orang Iran berpikir mereka akan menguji ketegasan Arab Saudi. Jadi mereka mengerahkan beberapa jet tempur mereka. Setidaknya pada saat itu mereka memang memiliki angkatan udara. Dan mereka sedang dalam misi untuk menargetkan fasilitas minyak dan sebagainya di Provinsi Timur. Raja Fahad menggambar garis di tengah sebagai batas perairan internasional, pemisah atau penanda batas perairan internasional antara Iran dan Arab Saudi. Dan dia berkata, dan dia memang mengatakan ini, apapun yang melintasi garis ini, tidak perlu izin saya, itu harus ditembak jatuh. Pada hari itu, ketika orang Iran memutuskan untuk menguji keteguhan Arab Saudi, mereka kehilangan 3 pesawat tempur. Jadi terkait pertanyaan Anda, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda mengatakannya lagi? Tidak. Jadi pertanyaan saya, jika ancaman ini diperkirakan akan tetap ada, bagaimana Bahrain dan negara-negara tetangganya mempersiapkan diri menghadapi potensi ancaman di masa depan yang berasal dari Republik Islam Iran? Saya bisa meyakinkan Anda bahwa itu bukan pandangan dari Bahrain atau Arab Saudi atau Uni Emirat Arab atau Kuwait atau Oman atau Qatar. Dan dalam hal ini kami satu suara. Bahkan ketika kami tidak setuju pada beberapa detail tertentu,
Tapi Anda bisa melihat bahwa kami adalah bagian dari, kami perlu meningkatkan penetapan batas toleransi, pembendungan, dan pada saat yang sama penangkalan. Pada saat yang sama, kami tetap menjadi bagian dari apa yang terjadi di Islamabad. Secara pribadi, saya percaya bahwa Anda tahu, terpilihnya Islamabad untuk hal ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh pihak Saudi dan Amerika. Dan itulah mengapa Islamabad yang dipilih dan bukan pihak yang biasanya terlibat dalam negosiasi semacam ini. Jadi kami hadir di sana. Agenda kami telah disampaikan dan prioritas kami sangat jelas bagi kedua pihak, baik Iran maupun Amerika.